Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita diberikan kebaikan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang Asmaul Husna. Sudah ada yang tahu apa arti Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah lagi baik. Asma berarti nama atau penyebutan, dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik lagi indah. Anak-anakku sekalian, sebelum dimulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang 4 nama-nama Allah yang baik. Yang pertama adalah As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga adalah Al-Muqaddim, dan yang terakhir adalah Al-Baqi. Mari kita bahas satu persatu tentang Asmaul Husna yang 4 tadi. Yang pertama adalah As-Somad, artinya yang maha dibutuhkan atau tempat meminta, di mana Allah adalah tempat meminta, tempat dibutuhkan semua makhluk-makhluknya. Dalilnya adalah surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maknanya, hanya Allah saja tempat meminta segala sesuatu, karena hanya Allah yang sanggup memberi segala sesuatu. Lalu bagaimana perilaku yang sesuai untuk meneladani Asmaul Husna As-Somad ini? Sebagai makhluk, kita yang pertama tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, hanya menyembah kepada Allah saja. Berikutnya, hanya meminta pertolongan kepada Allah saja. Yang terakhir, suka menolong terhadap sesama. Yang kedua yaitu Al-Muqtadir, artinya yang maha berkuasa, di mana semua makhluk di bawah langitnya adalah di bawah kekuasaan Allah. Dalilnya adalah surat Al-Kahfi ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadiran. Artinya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maknanya, Allah berkuasa atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada kekuasaan lain yang melebihi kekuasaan Allah. Lalu bagaimana perilaku yang sesuai untuk meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir? Kita sebagai manusia harus mematuhi perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, dan jangan pernah tinggalkan sholat. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim,
artinya yang maha mendahulukan. Dalilnya adalah Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Surat Al-A'raf ayat 34. Maknanya, Allah yang maha mendahulukan segala sesuatu yang dikehendaki untuk didahulukan. Hak Allah untuk mendahulukan sesuatu atas yang lainnya tanpa ada yang memaksa atau mempengaruhinya. Dialah yang mendahulukan peringatan sebelum sanksinya. Dialah yang mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya, dan mendahulukan kasih sayangnya atas kemarahannya. Lalu bagaimana perilaku seorang hamba meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim? Sebagai hamba Allah, tentunya yang pertama adalah kita harus mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya di atas keinginan kita sendiri. Kedua, mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas cinta kepada yang lainnya. Berikutnya adalah tunduk dan patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat yaitu Al-Baqi, artinya yang maha kekal. Dalilnya dalam Al-Quran yaitu surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maknanya, semua makhluk yang ada di bumi ini akan binasa, dan yang tetap hidup kekal adalah wajah Allah, pemilik keagungan, kebesaran, keutamaan, dan kemurahan. Dan perilaku kita sebagai hamba Allah untuk meneladani Asmaul Husna Al-Baqi adalah menyadari masa kanak-kanak tidak akan kekal, maka pergunakan waktu mudamu sebaik mungkin sebelum datang masa tuamu. Berikutnya, jangan pernah menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Selanjutnya adalah disiplin dalam mengatur waktu, dan yang perlu diingat bahwa hidup di dunia ini tidak kekal, maka beribadahlah sebagai bekal untuk akhiratmu. Baik anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini dulu materi kita kali ini tentang Asmaul Husna. Semoga kita semua dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.